Salam rekan Mandum, perkenalkan saya Nadia Syifani atau akrab disapa dengan panggilan Miss Nadia. Saya guru biologi dari Sekolah Teuku Nyaari Fatih Bilingual School, Banda Aceh. Hari ini saya ingin berbagi kepada rekan Mandum tentang inovasi pembelajaran yang sekiranya dapat membuat kelas kita menjadi lebih menarik dan pastinya meningkatkan kreativitas peserta didik. Sebagai guru biologi, saya yakin bahwa banyak dari materi ajar di kelas kita melibatkan struktur. Topik anatomi misalnya, mulai dari anatomi tubuh manusia, anatomi mikroorganisme, atau anatomi makhluk hidup lainnya. Dan terkadang topik ini menjadi dilema untuk kita para guru, ya kan? Saat mengajar topik ini, biasanya guru hanya menampilkan gambar untuk menunjukkan struktur, atau menggunakan manekin yang sayangnya tidak semua sekolah punya manekin ini. Nah, oleh karena itu, hari ini saya ingin berbagi satu strategi inovatif yang bisa diterapkan di pembelajaran rekan Mandum, yaitu dengan cara membuat paper clay untuk kreasi anatomi 3 dimensi. Penasaran gimana cara buatnya? Check this out! Oke, rekan Mandum, untuk pembuatan paper clay sendiri itu juga sangat solutif. Kenapa? Karena bahan utama yang digunakan adalah kertas bekas. Saya yakin rekan Mandum sebagai guru pasti memiliki begitu banyak kertas bekas. Kertas bekas soal ujian misalnya, soal penugasan yang sudah tidak digunakan lagi. Jadi ini juga bisa menjadi ide di mana kita mengenalkan ke peserta didik untuk mengatasi limbah kertas yang sudah tidak bisa digunakan. Nah, untuk pembuatan paper clay sendiri, rekan Mandum harus menyiapkan alat dan bahan berikut ini. Alat yang digunakan berupa sendok, saringan, mangkok kecil, mangkok berisi air, dan juga mixer. Bahan yang digunakan berupa tepung, lem putih, tepung maizena, sarung tangan, dan juga kertas bekas. Nah, langkah pertama yang rekan Mandum harus lakukan adalah ambil kertas bekas tadi yang sudah dipersiapkan, lalu rendam kertas ke dalam air. Akan lebih baik jika rekan Mandum menggunakan air hangat. Karena tujuan dari langkah ini adalah kita ingin memisahkan kertas menjadi bubuk kertas. Nah, setelah proses perendaman, jika rekan Mandum menggunakan air panas, itu akan menjadi lebih cepat selesai prosesnya. Setelah kertas yang direndam tadi menjadi seperti bubuk, kita akan ambil kertasnya dan kemudian kita saring untuk memisahkan kertas dan air. Nah, setelah rekan Mandum tadi menyaring bubuk kertas dan airnya, tidak perlu terlalu kering karena untuk tekstur clay yang baik membutuhkan kertas yang lembab. Tahap selanjutnya, kita akan mencampurkan beberapa bahan ke kertas bubuk yang sudah disaring tadi. Bahan yang dicampurkan berupa tepung maizena, bisa dicoba sebanyak 3 sendok makan. Lalu kita juga akan menyampurkan lem putih sebanyak 1 sendok makan. Kemudian, untuk mengatur tekstur clay di akhirnya, kita akan menambahkan tepung putih. Ini kita akan menambahkan bubuk maizena terlebih dahulu, bisa sebanyak 3 sendok makan. Setelah ditambahkan bubuk maizena, kita akan menambahkan lem putih. Bisa rekan Mandum sesuaikan. Biasanya 1 sendok makan lem putih sudah cukup untuk tekstur clay yang tidak terlalu banyak. Kita tambahkan 1 sendok lem putih. Bahan ketiga yang ditambahkan adalah tepung. Rekan Mandum bisa menambahkan tepung roti atau tepung beras. Di sini saya akan menambahkan 1 sendok terlebih dahulu, karena nanti kita akan menyesuaikan dengan tekstur clay yang kita butuhkan. Oke, ketika semua bahan sudah ditambahkan, langkah selanjutnya yang rekan Mandum harus lakukan adalah mencampur semua bahan. Di langkah ini, rekan Mandum bisa menggunakan blender, atau di sini saya akan menggunakan mixer. Karena tadi bubuk kertas kita tidak terlalu halus, jadi mixer dan blender akan sangat membantu untuk langkah ini. Kemudian kita akan mencampurkan semua bahannya. Bisa dimulai dengan kecepatan minimal terlebih dahulu. Nah, setelah beberapa menit, ketika kita sudah melihat bahwa bubuk kertasnya sudah hancur dan bercampur dengan semua bahan,
Berarti langkah ini sudah selesai. Nah, rekan Mandum, ini adalah olahan clay yang sudah selesai. Bisa dilihat teksturnya sudah bisa dibentuk. Dan ini sudah bisa diterapkan untuk di pembelajaran kita. Penasaran bagaimana keseruannya jika ini diterapkan di kelas? Check this out. Halo rekan Mandum, gimana? Udah pada cobain buat paper clay-nya? Nah, bagi yang belum, bisa banget dicoba karena metode dan bahannya simpel banget. Dan bagi yang udah, hari ini kita bakal lanjut untuk mengeksekusi paper clay yang kita buat kemarin untuk dieksekusikan ke pembelajaran. Hari ini kita bakal lihat keseruan dari siswi Tekonyari Fatih Bilingual School yang di-challenge atau ditantang untuk mengkreasikan paper clay membuat anatomi 3 dimensi. Kebetulan hari ini saya akan masuk materi jantung, tapi nanti di tengah pembelajaran, peserta didik bakal ditantang untuk mengkreasikan anatomi yang mereka suka. Gimana keseruannya? Langsung aja kita eksekusi. Okay, good morning beautiful ladies. Morning. Okay, welcome back to biology class. Today we're going to continue our topics discussing about the heart structures. Okay, so do you have any idea how many chambers we have in heart? 4 chambers. What is the name of the upper chamber? Well, the lower chambers? Ventricles. Good job. So to prevent the blood from not mixing one another, we have also the interior structure that is going to prevent blood from mixing. What is the name called this structure? Valve. Any idea what is the name of valve separating right atrium and right ventricle? Tricuspid valve. Okay, so I think you guys have already excelled on this topic. So now, I'm going to challenge you. Surprise for today, I'm going to challenge you. So actually I have already prepared a clay yesterday. So now I'm going to challenge you. Please kindly create any biological structure that you like. Nah, it shouldn't supposed to be hard. Can be create anything you like using this paper clay. Okay, ready? Okay, I'm preparing some materials here. Kindly discuss with your team members and try to create your own 3D anatomy. Oke rekan Mandum, kita akan lihat tadi setelah ditantangin, kita akan lihat teman-teman ini buat apa dari kreasi paper clay mereka. Ini ada tim pertama, teman-teman buat apa? Kita buat coronavirus. Coronavirus, ya boleh diceritain mungkin gimana cara buat paper clay-nya bisa jadi struktur kayak gitu? Jadi pertama kita ngebuatin aluminium foil, terus baru kita buat spike modelnya, terus si aluminium foil ini kita lapisin sama clay dan pas sudah kita lapisin baru kita tempel si spike-nya. Nah kalau udah kita tempel sama kita buatin, terus kita warnain. Ini hasilnya ya ternyata ya. Oh, ini udah selesai atau masih ada yang mau di touch up? Masih ada yang mau di-touch up. Oh oke, ini dia coronavirus dari tim pertama ya. Nah itu tadi kreasi dari tim pertama, sekarang kita akan lihat kreasi dari tim kedua ya. Teman-teman tim kedua, kalian buat apa dari paper clay-nya? Kami buat struktur daun. Struktur daun, bisa ya? Coba dong diceritain gimana proses pembuatannya dari clay sampai jadi struktur daun. Jadi pertama buat sketsanya dulu. Habis sketsanya udah jadi, koran atau kertas itu dilipat-lipat sesuai bentuk sketsanya. Habis udah kayak gitu dilapisi pakai aluminium foil. Oh, oke. Setelah semuanya jadi dilapisi pakai clay, tunggu kering, habis itu dicat. Terus nanti ditempel di papan. Oh ini ya, yang udah ditutupin clay bakal kayak gini, dan nanti kalau udah kering baru diwarnain sama teman yang sebelah sana. Oke. Nah, gimana rekan Mandum kreasi tadi? Menarik, bisa banget dicoba. Semoga bermanfaat dan semoga bisa selalu meningkatkan kreativitas peserta didik. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di inovasi berikutnya. Terima kasih.